Halo semuanya, perkenalkan namaku Anes Kurniawati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kelas MKKB. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di kelas, menurut Winslow tahun 1920, kesehatan masyarakat memiliki arti ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Dalam Essential Public Health Service yang dikeluarkan oleh CDC tahun 2020, salah satunya ialah Policy Development atau pengembangan kebijakan. Untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat, maka diperlukan administrasi dan manajemen yang baik. Administrasi sendiri memiliki arti kegiatan yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan dengan ilmu atau seni untuk mencapai tujuan bersama. Untuk melaksanakan administrasi manajemen serta kebijakan kesehatan, maka diperlukan aktor-aktor kesehatan masyarakat yang berperan penting di dalamnya. Yuk, mari kita berkenalan dengan aktor-aktor kesehatan masyarakat dari tingkat paling rendah ke yang paling tinggi. Selama ini saya kerja di situ sudah 1,5 tahun. Awalnya kan memang setiap kerja di rumah sakit itu namanya training. Ada training 3 bulan, terus habis itu masuk ke kontrak 1 tahun, selanjutnya di situ jadi karyawan tetap setelah 1 tahun. Ya pengalamannya soalnya ini kan saya itu kerja di situ nggak pure murni sebagai bidan, karena sekarang COVID, ini lagi ditempatkan di COVID-nya. Jadi off dulu dari persalinan, jadi petugas COVID dari rapid, PCR, sama terakhir itu vaksin. Kali ya. Ya sukanya hal yang dipelajari itu ada aja. Kayak yang awalnya kadang kan kalau pas kita SMP, SMA itu kan yang dipelajari kan kayak materi, nggak praktek langsung kayak gitu. Ini kan praktek langsung manusia. Terus pasti yang tadinya kita contoh kecil nggak bisa nginfus jadi bisa nginfus. Terus yang tadinya nggak ngerti apa-apa tentang persalinan jadi ngerti. Terus ini lagi ada pandemi, yang tadinya kita ini itu penyakit apa, kita terus belajar cara mengatasinya kayak gitu. Sukanya itu kayak gitu. Dukanya kadang-kadang capek juga. Capek itu pasti. Kadang-kadang juga kan kita menghadapi pasien itu kan ada yang kadang-kadang dikasih tahu sekali nurut, ada yang ngeyel kayak gitu. Tapi ngeyel ketika kita jawab dengan tegas, mereka bilang kita ketus. Terus kalau Masalah iya, ya. apalagi misalnya kita jalan terus nggak senyum sama mereka, katanya kita itu jutek. Ibu bekerja di Puskesmas Duren Jaya ya sebagai tenaga bidan, tapi tenaga bidan pun di sana tuh ada di mempunyai job masing-masing ya gitu. Kebetulan ibu tuh bina binwil atau bina wilayah membutuhkan beberapa RW ya. Ibu memegang 4 RW untuk membina semua masalah kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, disebutnya binwil ya, bina wilayah gitu. Selain itu semua binwil mempunyai bagian-bagian lagi. Kebetulan ibu memegang promosi kesehatan ya sebagai manajer promkes gitu di Duren Jaya, di Puskesmas Duren Jaya ini gitu. Tugasnya ya apalagi di zaman COVID ini, Promkes tuh ada sebagai garda terdepan ya. Semuanya yang berhubungan dengan masyarakat, mulai dari penyuluhan, edukasi kepada masyarakat, itu semua dipegang oleh Promkes gitu. Kegiatannya tuh sebetulnya semua karyawan puskesmas ya, semua orang puskesmas secara tidak langsung itu promkes itu terus berjalan, mulai dari depan pintu sampai keluar pintu pasien itu pasti promosi kesehatan kita terapkan.
mulai dari mencuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak itu kita terapkan mulai dari dalam puskesmas, ya. Untuk pasien, terutama untuk pasien tuh setiap datang itu terus diterapkan. Makanya kita kan turun langsung ke masyarakat lewat posyandu, lewat RT RW, kita mengadakan penyuluhan keliling, ya, terus penyuluhan perorangan masyarakat gitu. Kebijakan kita biasanya kita dari dinas kesehatan semuanya. Kebijakan mulai dari Permenkes turun sampai ke dinas kesehatan, Pak Dinas sampai ke kepala puskesmas. Gitu. Kita kalau regulasi kita berjenjang. Untuk kebijakan regulasi semua berjenjang. Berarti udah bekerja selama 10 tahun ya di dinas kesehatan. Ya, soalnya kita punya teman, punya kegiatan, ya. Terus otomatis kita ini punya pekerjaan, pekerjaan orang tuh susah banget punya pekerjaannya. Rupanya ya di saat kalau kita kan ibu-ibu, ya, kadang pengen istirahat, pengen apa, tapi tetap kita dituntut untuk bekerja terus. Kesehatan anak waktu masih kecil penting sekali karena kan itu nanti berpengaruh ke dewasanya anak nantinya. Makanya untuk kita selalu vaksinasi anak itu harus rutin tiap bulannya. Seandainya memang anak harus mulai suntik cacar atau apakahnya semuanya imunisasi harus kita lakukan. Karena itu penting sekali buat perkembangan anak selanjutnya dan untuk penjagaan kesehatan si anak. Pekerjaan sebagai kepala subbakat usaha di rumah sakit biasa ya, kalau kehidupan normal lah, begitu juga dengan pekerjaan yang normal ya, pekerjaan aktivitas sehari-hari, dimana kalau Om di sana membawahi keuangan, perencanaan, kepegawaian umum atau sekretariat, kemudian juga ada logistik gitu. Itulah yang semuanya di bawah koordinasi Om untuk kegiatan ketatausahaan, ya. Nah, semuanya. Kalau di bagian tausaha sih mah nggak ini ya. Cuma di bidang untuk yang di perencanaan ya, yang berubah, yang tadinya kita menganggarkan satu kegiatan itu untuk kegiatan rutinitas ya. Nah, tapi dengan adanya COVID, kita fokus dengan anggaran untuk belanja COVID ini saja. Sudah COVID belum ya? Masih dalam proses. Nah, sebelum COVID ya kita langsung COVID aja. Kalau COVID ya itu karena bagian dari pengambil kebijakan di rumah sakit. Ya pasti kita ketika pertama-tama COVID itu ya pasti kita namanya manajemen pasti memikirkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga waktu awal-awal kita belum punya arahan yang jelas tentang kebijakan COVID ini. Kemudian ya karena kebijakan itu berubah dan berubah terus, dalam 1 bulan itu bisa 3-4 kali nanti bukan kayak ada apa kayak apa dan apa sementara COVID berjalan kan, itu yang membuat kita ya kita ya stres lah pasti gitu kan, karena kita memikirkan tidak keselamatan teman-teman yang melakukan pelayanan, juga bagaimana keselamatan keluarganya, itu yang kepikir ya. Mungkin dalam waktu awal-awal itu memang kita hampir setiap karena kita melakukan rapat dan evaluasi hampir setiap selang berapa jam lah gitu kan, ketika
pertama memutuskan ini A, ketika evaluasi di simulasi di lapangan terkait cocok rapat lagi, ya itu hampir setiap hari itu bisa rapat terus gitu kan kita sama manajemen, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan dan situasi di lapangan. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan kebijakan. Nah, kebijakan dari tingkat pusat maupun provinsi juga ya berubah karena mungkin sama lah kan, karena di awal-awal pandemi itu kan belum ada yang kebijakan yang terstandar gitu kan, masih ya ibaratnya mereka-reka lah dulu gitu kan. Nah itu ya itu tadi dalam 1 bulan bisa 3-4 kali perubahan itu kebijakan dari kementerian. Nah kita juga ngikutin itu. Ternyata kadang-kadang kebijakan itu juga setelah kita implementasi di lapangan juga tidak cocok gitu. Nah itu yang terjadi di awal-awal awal masa pandemi. Ya sukanya apa? Gak ada sih. Sukanya ya mungkin ya plus ya suatu hal kita ngambil suatu hal yang kita pikir positif thinking aja dengan suatu kejadian atau suatu apa. Ya. Jadi pada tahun 2000 kita beralih dari ketenagaannya dari tenaga pusat menjadi tenaga daerah karena otonomi. Kemudian pada tahun 2002 BKMM berubah nama menjadi BKIM setelah BKIM itu Balai Kesehatan Indah Masyarakat setelah otonomi daerah. Kemudian saya di sana dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2018. Itu ya maksudnya untuk bidangnya pekerjaan yang ditugaskan ke saya itu dari mulai bagian perencanaan dan penganggaran, evaluasi, penganggaran juga, kemudian pernah menjadi bendahara penerimaan negara bukan pajak waktu itu karena masih ikut pusat, kemudian juga pernah menjadi bendahara pengeluaran di UPT baik pusat maupun yang di APBD, maksudnya daerah setelah otonomi. Kemudian pada tahun 2019 saya dipindah tugaskan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai bendahara pengeluaran pembantu bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Hanya 1 tahun, kemudian tahun 2000 sampai dengan sekarang menjadi bendahara pengeluaran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Untuk prosedur penanganan COVID-19 di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan dampaknya terhadap kinerja, pada awal-awal pandemi dulu yang pertama-tama dilakukan dalam penanganan COVID-19 di internal kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa adalah menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, pertama-tama yang dilakukan oleh maksudnya kita di Dinas Kesehatan sendiri dengan menyiapkan fasilitas tempat cuci tangan yang kita letakkan di depan pintu masuk lobi dari gedung kantor kami, kemudian melakukan pengecekan suhu tubuh untuk pegawai atau tamu yang masuk di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dan selain itu juga kita memasang automatic thermal detector, kemudian menyiapkan hand sanitizer di setiap ruangan atau fasilitas umum di dalam gedung Dinas Kesehatan sendiri yang biasanya istilahnya banyak digunakan oleh tamu-tamu dari Dinas Kesehatan sendiri. Kemudian menata ulang ruang kerja sehingga tidak tempat duduk kita tidak berdekatan, kita ada jarak, jadi untuk menghindari penularan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan ya. Semoga bermanfaat.